Sobat Rupiah, untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun langkah strategis melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030. Nah, di kesempatan kali ini, kita ingin mendengar bagaimana pandangan dari pengamat ekonomi mengenai BSPI 2030 yang harapannya bisa mengakselerasi ekonomi keuangan digital di Indonesia. Telah hadir bersama kita Bapak Ibrahim Khalil Rohman selaku Senior Research Associate AFG Progress. Kami undang Bapak Ibra untuk naik ke atas panggung. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin meminta pandangan nih dari pengamat ekonomi sekaliber Bapak Ibra nih. Bagaimana sih pandangan Bapak mengenai BSPI 2030 ini? Jadi BSPI 2030 ini adalah sebuah langkah strategis dari Bank Indonesia yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan ekonomi ke depan. Jadi Mas Ivan, kalau kita lihat setidaknya ada 3 komponen utama yang menurut saya menunjukkan Bank Indonesia yang sangat progresif. Yang pertama, BSPI ini berusaha untuk mengetengahkan sistem pembayaran yang ramah terhadap Gen Z. Ya. Gen Z semua ini kan butuh sesuatu yang mudah, gampang, ya, dan cepat. Nah, itu Bank Indonesia mengetengahkan sistem pembayaran yang aksesibel untuk Gen Z, ya, melalui adaptasi dan adopsi teknologi sehingga masyarakat, terutama generasi-generasi muda ini bisa menggunakan dengan mudah untuk berbagai kepentingan yang adik-adik semua akan lakukan. Kemudian yang kedua ada aspek terkait dengan interoperability. Jadi kita tahu bahwa sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, kita memerlukan satu mekanisme yang bisa mengkonsolidasikan sistem pembayaran antar negara-negara di ASEAN. Makanya akan ada interoperability sehingga kita bisa membayar menggunakan kris kita di negara lain, dan itu semua untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di masing-masing negara yang sama-sama sedang berkembang ini. Jadi setidaknya ada 2 atau 3 aspek yang kita bisa dalami dari BSPI 2030. Menarik sekali Bapak Ibra. Selanjutnya nih Bapak Ibra, BSPI 2030 ini itu juga menyoroti konektivitas lintas negara. Bagaimana salah satu inisiatif kita Pak di BSPI, yaitu internasional. Nah, konektivitas lintas negara ini untuk pembayaran digital itu sebagai respons terhadap perkembangan global saat ini, ya, di mana saat ini negara-negara itu sudah makin borderless. Transaksi dituntut untuk bisa bergerak secara cepat lintas negara, bisa mengatasi friksi-friksi dalam cross-border payments. Gitu kan. Nah, bagaimana nih pandangan seorang pengamat ekonomi mengenai kebutuhan kita untuk transaksi antar negara? Ya, kalau kita melihat report dari Google Temasek dan Bain, Indonesia ini termasuk negara yang beruntung memiliki market yang sangat besar. Ya, market yang besar ini adalah sumber perekonomian yang tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena dengan market yang besar seperti ini kita masih membutuhkan spending untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan liburan, kebutuhan farmasi misalnya. Sehingga tidak heran kalau kita merujuk pada laporan dari Google Temasek dan Bain tadi sampai dengan tahun 2025, ya, gross merchandise value atau nilai perdagangan digital melalui platform e-commerce terutama di Indonesia itu mencapai hampir 105 billion US dollar. Itu besar sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN yang lain, kita juga negara yang tidak hanya besar secara besaran nilai ekonominya, tapi juga kita sebut compound annual growth rate, ya, pertumbuhan tahunannya juga besar. Nah, karena kebesaran ini kita harus mengoptimalkan dong, ya. Negara ASEAN yang lain itu porsinya juga besar, sama seperti kita, besar sekali. Nah, untuk itu tentu diperlukan interoperability antar negara-negara ini agar bisa digenjot lebih besar lagi. Ayo coba teman-teman kalau main ke Bangkok, ke Chatuchak misalnya, kan kita maunya belanja-belanja terus kan. Terus kalau kita masih harus bawa bat di saku, jadi nggak praktis. Mau belanja, batnya habis. Terus mesti pergi lagi ke ke valuta buat nukerin rupiah. Jadi serba tidak praktis. Nah, sekarang dengan interoperability ini diharapkan minimal antar ASEAN regional ekonomi ini dibangun satu sistem sehingga
QR code pembayaran kita itu bisa terbaca antar negara ASEAN. Dan tentu dampaknya apa? Dampaknya kalau dalam ekonomi ya kita belajar dulu, ini akan meningkatkan velocity of money. Artinya apa? Artinya transaksi akan jalan terus. Kalau dulu kita ya nggak bisa belanja lagi, duitnya habis gitu. Sekarang nggak bisa. Kita tidak ada alasan untuk stop belanja karena duitnya habis, maksudnya cashnya habis. Karena kita tinggal tap dan transaksi bisa akan terjadi. Artinya apa? Artinya blueprint ini juga melihat betapa besarnya potensi digital market ke depan yang itu harus dikelola dengan antisipasi sistem-sistem yang memungkinkan segala macam ya pembelanjaan dengan omni channel baik yang offline, online itu semua teradopsi. Dan itu menurut saya sesuatu yang sangat positif dari blueprint sistem pembayaran Bank Indonesia. Terima kasih Pak Ibrahim. Jadi tadi salah satu yang ditekankan adalah Bank Indonesia saat itu sudah memiliki inisiatif QR payment untuk transaksi antar negara atau kita biasa sebut sebagai KRIS antar negara. Dan tadi salah satu negara yang disebutkan adalah Thailand ya Pak ya. Nah mungkin ada teman-teman di sini yang sudah pernah ke Thailand. Nah kalau teman-teman ke Thailand, teman-teman tidak perlu lagi membawa uang baht. Cukup teman-teman mengisi saldo di uang elektronik teman-teman atau di bank yang sudah bekerja sama dengan payment di Thailand tersebut, dan nanti uang saldo tersebut bisa langsung digunakan untuk transaksi di merchant-merchant di Thailand. Itu sangat mudah, sangat seamless, dan terkadang bisa mendapatkan nilai tukar yang lebih kompetitif Pak, dibandingkan dengan kita menukarkan di money changer. Karena kalau di money changer ada fee-nya juga ya. Benar sekali Bapak. Nah, jadi inisiatif BSPI 2030 itu sebenarnya memperkuat Pak. Dari apa yang sudah ada saat ini, kita perkuat lagi. Dan kita sepakat bahwa konektivitas antar negara menjadi salah satu komponen penting untuk kedepannya gitu ya Pak ya. Baik, kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita mengenal dan kita ketahui bahwa salah satu komponen penting dalam perekonomian itu adalah bagaimana masyarakat Indonesia bisa mengakses layanan digital atau kita sebut sebagai inklusi keuangan ya Pak ya. Nah, salah satu tujuan dari BSPI 2030 adalah meningkatkan inklusi keuangan. Yang salah satunya juga adalah kita ingin agar UMKM di Indonesia itu bisa makin banyak yang menggunakan layanan transaksi digital. Nah, menurut Pak Ibrahim, bagaimana inisiatif-inisiatif untuk bisa meningkatkan transaksi keuangan digital bagi UMKM dan bagi masyarakat-masyarakat yang saat ini masih underbank atau unbank bahkan ya Pak ya? Kalau kita lihat di ASEAN, ASEAN itu adalah gabungan negara-negara di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu sekarang sedang menggagas apa yang disebut dengan ASEAN DEFA. DEFA itu kepanjangan dari Digital Economic Framework Agreement. Jadi nantinya apa? Nantinya antar negara ASEAN itu dianggap sebagai satu digital market yang kita kelola bersama-sama. Dan salah satu main player dalam DEFA itu adalah UMKM-nya. Jadi nantinya UMKM Indonesia bisa mendapatkan akses pasar langsung di Vietnam dan sebaliknya. Nah, untuk itu peranan dari inklusi digital dan inklusi keuangan, kita sebut sebagai financial inclusion dan digital inclusion, itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan cara-cara konvensional dan tradisional, DEFA nggak bakal jalan. Jadi manfaat DEFA yang menghasilkan 2 triliun US dollar untuk semua negara-negara ASEAN itu akan difasilitasi dengan integrated financial system, terutama dari sistem pembayaran. Apa yang akan menjadi benefit dari DEFA ini? Sekali lagi, UMKM bisa mendiversifikasikan marketnya dan sistem pembiayaannya, sehingga akan mempermudah ya, memfasilitasi kelancaran transaksi. Jadi misalnya nih ya, kalau kita mau beli produk dari Vietnam, let's say sepatu, kemudian kita harus punya namanya Vietnam Dong. Waduh, nuker duitnya kemana pula kita Vietnam Dong. Nanti dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, maka antar konsumen dan UMKM tadi akan punya mekanisme interoperable payment-nya, KRIS-nya ya. Mungkin mereka namanya bukan KRIS ya, tapi sama-sama menggunakan QR code ya. Akhirnya transaksi akan terus terjadi untuk meningkatkan kapasitas dan skala ekonomi dari pengembangan UMKM antar negara. Menarik sekali. Jadi ditekankan bahwa inklusi itu sangat penting ya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah isu yang saat ini lagi naik daun nih Pak.
yaitu kita tahu bahwa kondisi kehidupan kita tuh sudah sangat terkoneksi dengan internet, dengan teknologi digital. Mungkin teman-teman tidak ada yang bisa pergi tanpa memegang HP gitu ya, tapi kalau tidak membawa dompet tidak jadi masalah. Nah, salah satu ancaman terbesar eee, dalam dunia yang sudah semakin digital ini adalah adanya serangan cyber dan juga fraud. Yang mana kita ketahui bahwa tren dari serangan cyber dan fraud ini ternyata semakin meningkat dengan semakin banyaknya pengguna teknologi keuangan digital di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Pak Ibrahim nih mengenai serangan-serangan yang terjadi ini dan kira-kira apa langkah-langkah yang perlu diantisipasi oleh regulator Bank Indonesia maupun masyarakat? Ini menariknya digitalisasi ya Mas Ivan. Jadi digitalisasi ini saya bayangkan seperti Mas Ivan masih muda yang suka main ke Bandung lewat tol Jakarta Bandung ya. Ya. Kalau kita masuk di tol Jakarta Bandung ya, itu kan kita maunya ngebut aja ya. Kenapa? Karena jalannya kalau udah belokan kilometer 66 itu ya, itu cenderung udah sepi gitu. Jadi kita maunya geber 120 atau 150 gitu. That is digitalization. Jadi digitalisasi itu umumnya adalah mekanisme untuk memaksimumkan semua nilai ekonomi sehingga bisa terjadi pembentukan nilai tambah. Oke? Nah, tapi di sisi lain kita tidak boleh lupa adanya rem. Ya. Nah, remnya itu adalah data dan security. Jadi antara digitalisasi dan data dan security itu dua sisi mata uang. Artinya apa? Artinya digitalisasi saja tanpa adanya data protection dia akan blong tuh remnya. Ya. Restriksi saja tanpa digitalisasi ya kita jadi orang jalan 15 km per jam di jalan tol gitu ya. Jadi sama-sama tidak baik. Nah di Indonesia kita kebetulan sudah punya undang-undang PDP, Pelindungan Data Pribadi sejak November 2022 ya, sejak tahun 2022. Sehingga harapannya nantinya walaupun kita mencoba untuk memonetisasi digitalisasi ini semaksimal mungkin akan ada mekanisme proteksi dari penggunaan data di masyarakat karena digitalisasi tanpa cross border data itu bukan digitalisasi. Jadi nantinya dengan adanya implementasi undang-undang PDP ini diharapkan ada controller data, ya, ada prosesor data gitu sehingga kita bisa melakukan filterisasi data pribadi apa yang bisa diambil, data pribadi apa yang tidak bisa diambil harus di-keep oleh data audit ya sehingga mencegah adanya breach dari data yang selama ini menjadi bagian dari eksternalitas yang terjadi dari digitalisasi. Jadi harapannya nanti kemungkinan adanya fraud ya, kemudian data breach akan berkurang once undang-undang PDP juga lebih diimplementasikan untuk perlindungan industri-industri terkait terutama industri keuangan. Pertanyaan terakhir nih Pak Ibrahim. Boleh dong kami sebagai regulator meminta masukan nih dari pengamat ekonomi. Nah, menurut Pak Ibrahim, apa langkah-langkah strategis yang perlu Bank Indonesia lakukan dalam kaitannya dengan BSPI 2030 ini? Oke, jadi BSPI 2020 ini kan sebuah kebijakan roadmap yang dibangun dari sisi industri keuangan. Ya. Bagaimanapun digitalisasi ini tidak hanya domain dari Bank Indonesia tentunya. Jadi linkage dengan lembaga dan kementerian yang lain tetap dibutuhkan atau malah sangat dibutuhkan. Misalnya apa? Misalnya infrastruktur dasar. Pemerataan infrastruktur digital menjadi requirement utama agar BSPI ini mendapatkan manfaat terbesar. Jadi kalau terjadi digital divide antar daerah, akses seluler yang terbatas, ya kecepatan internet yang berbeda, kemudian pemerataan pricing terhadap digital produk-produk telekomunikasi itu akan menjadi penghambat optimalitas dari BSPI. Dan itu tentu membutuhkan kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Komdigi untuk aspek infrastruktur. Kemudian yang kedua, sistem keuangan ini akan terintegrasi antara fungsi Bank Indonesia dan juga fungsi dari otoritas jasa keuangan. Mereka kan melakukan monitoring dan pengawasan jasa-jasa keuangan ya termasuk perbankan dan financial technology.
Nah, ini juga butuh kerjasama yang erat gitu ya antara BI dan OJK. Kita tahu bagaimana peranan dari financial technology in good and in bad way ya dalam perekonomian kita sekarang gitu ya, bahwa financial technology menjadi salah satu tools untuk menggerakkan perekonomian di satu sisi, tapi kita juga harus acknowledge banyak eksternalitas negatif yang dirasakan oleh masyarakat melalui mungkin judol atau judol atau pinjol misalnya gitu. Jadi hal seperti itu harus kita mitigasi juga bersama. Kemudian aspek terkait dengan tadi sudah disebutkan literasi dan inklusi nampaknya juga menjadi hal yang harus diutamakan ke depan. Bagaimana masyarakat tahu blueprint BSP ini dalam daily action-nya seperti apa. Bagaimana BI memfasilitasi. Misalnya sekarang ada beberapa keluhan kenapa harus ada transaction fee misalnya, itu kan berarti nanti akan memberatkan kepada UMKM dan sebagainya. Itu rasanya akan perlu kajian lebih lanjut bagaimana agar kehadiran dari payment yang dikelola oleh Bank Indonesia melalui KRIS misalnya tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian, terutama karena sekarang yang memakai sudah lebih dari 50 juta ya. Jadi network size-nya sudah besar sekali gitu. Jadi take advantage dari pengguna yang sangat besar ini. Tentunya BI memiliki banyak sekali peranan dalam memaksimalkan adopter yang semakin besar ini sehingga akan memaksimalkan nilai ekonomi dari masyarakat. Ya, menarik sekali Pak Ibrahim ya, bahwa sinergi itu tidak bisa lepas dalam inisiatif sistem pembayaran Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Bank Indonesia tidak bisa bergerak sendiri untuk inisiatif-inisiatif sistem pembayaran, karena pasti banyak kaitannya dengan lembaga maupun kementerian lain, termasuk tadi salah satunya Komdigi ya Pak ya, dan juga memitigasi berbagai risiko tadi seperti disebutkan judul nih Pak ya, yang saat ini sedang kita lawan bersama dengan lembaga dan kementerian terkait juga Pak. Oke, baik, kita sudah sampai ke akhir sesi. Tadi Pak Ibrahim sudah menekankan sekali mengenai BSPI 2030 dari sudut pandang pengamat ekonom. Nah, bagi teman-teman yang masih curious tentang pandangan ekonom terkait BSPI 2030 ataupun artikel-artikel lainnya ataupun inisiatif-inisiatif Bank Indonesia lainnya di industri keuangan digital, bisa teman-teman baca lebih lanjut di majalah Bicara edisi 105 dengan memindai QR yang tertera pada layar atau mengklik link yang ada di deskripsi kanal resmi Bank Indonesia. Nah, mungkin begitu, terima kasih kepada Pak Ibrahim atas waktunya dan sampai jumpa di podcast, di talk show Bicara Bank Indonesia selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, thank you.